Halo rekan-rekan pembelajar sekalian, kembali bersama Peter Febian alias Umpit dan Fast Campus dalam chapter 6 tentang pembelajaran personal brand mengenai writing skills, the best way to show our empathy and share our intelligence. Di chapter ini, Umpit akan secara khusus berbicara tentang writing skills atau keterampilan menulis. Mengapa keterampilan menulis ini penting bagi pertumbuhan personal brand kita dan bagi perbaikan hidup, karir, serta bisnis kita? Yuk, kita lihat sebentar pepatah dari Cina daratan, ya, pepatah dari Tiongkok yang mengatakan bahwa saya mendengar dan saya melupakan. Saya melihat dan saya mengingat, saya menulis, dan saya memahami. Teman-teman sekalian, inilah sebab kenapa ketika kita mau mengambil sarjana ya atau diploma, atau mungkin mau S2 atau mau lulus S3, tugas akhirnya kan berupa karya tulis ya, skripsi, tesis, disertasi. Mengapa berupa karya tulis? Karena ketika kita menulis, kita bukan saja understand, tapi disebutnya itu comprehend, ya. Benar-benar memahami dari awal sampai akhir, dari hulu hingga hilir. Itulah sebabnya mengapa ketika kita sudah bisa menuliskan sesuatu, itu berarti kita sudah benar-benar memahami hal tersebut, ya. Karena itu tulis-menulis itu tidak lepas dari upaya kita untuk menjadi seorang spesialis di suatu bidang profesi. Dan sebelum kita lanjutkan ya teman-teman sekalian, ini bukanlah chapter di mana Umpit membicarakan keterampilan menulis supaya kita semua menjadi penulis buku. Bukan. Ya, jadi jangan khawatir. Di sini Umpit juga ingin mengatakan satu hal ya, pengakuan dosa lah. Ya, bahwa di umur yang sudah lumayan senior ini gitu ya, dan sudah malang melintang di dunia tulis-menulis selama lebih dari 2 dekade, Umpit belum punya buku, ya, belum menulis buku nih saat materi ini direkam. Karena apa? Karena memang tujuan utamanya belum ke situ, ya, teman-teman sekalian. Writing skills yang Umpit miliki dan Umpit bagikan kepada teman-teman sekalian, tujuannya adalah untuk menjadi kompetensi pendukung bagi kompetensi utama profesi kita. Seperti yang sudah Umpit terangkan ya di chapter sebelumnya tentang T-shape skill set atau T-shape kompetensi. Kita lihat ya, teman-teman sekalian, kita refresh sejenak. Garis vertikal itu kan berarti spesialis technical skill. Ya, dalam hal ini contohnya adalah praktisi human resource misalnya, HR. Keahlian spesialisasi dia adalah rekrutmen dan assessment. Barangkali yang bersangkutan adalah lulusan dari psikologi misalnya. Tapi ketika dirinya dipercaya menjadi seorang praktisi human resource, tentu dia tidak bisa hanya mengandalkan keahlian spesialisasinya saja. Rekrutmen dan assessment, ya teman-teman sekalian. Untuk bisa menjadi seorang praktisi human resource yang berfungsi normal dan bisa berkolaborasi dengan departemen-departemen lain di dalam satu perusahaan, dirinya juga harus punya general technical skills yang masih berhubungan dengan HR. Misalnya apa? HR Administration and Services. Ya. Terus ada hubungan industrial, lalu ada pelatihan dan pengembangan dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ya. Jadi kalau teman-teman lihat, itu ada garis horizontal di atas garis vertikal ya, ini kan huruf T ya. Garis horizontalnya itu adalah general technical skills yang berwarna hijau muda. Nah, ada garis horizontal, kotak horizontal yang berwarna kuning.
itu yang disebut sebagai human skills atau soft skills, atau yang di chapter sebelumnya itu disebut sebagai professional skills juga, ya. Nah, salah satunya adalah writing skills. Jadi di sini teman-teman sekalian, ini adalah gambaran bahwa misalnya kita punya suatu spesialisasi ya, dan juga ada beberapa kompetensi pendukung, itu akan lebih dahsyat, akan lebih berdampak ketika kita memiliki juga writing skills, memiliki juga kecakapan menulis. Karena apa? Karena ya ini metode komunikasi yang paling susah. Supaya teman-teman tahu ya, menulis itu adalah kompetensi komunikasi yang paling fundamental, yang paling mendasar, dan seringkali paling susah untuk dikuasai oleh mayoritas orang. Karena itu di sini Umpit membahas writing skills, bukan dalam konteks supaya kita semua bisa membuat buku, bukan ya, itu sih kelas dewa ya, itu susah gitu. Tapi bagaimana caranya supaya writing skills ini bisa membawa dampak signifikan bagi hidup, karir, dan bisnis kita. Ya, teman-teman sekalian, tadi Umpit sudah singgung ya bahwa writing skills adalah fondasi bagi nyaris semua bentuk komunikasi lainnya. Teman-teman mungkin ada di antara kalian yang suka menonton film, ya. Film itu kan keren sekali ya, karya visual, karya moving picture, bergerak dari satu cerita ke cerita lainnya dengan dinamis ya. Kita bisa nikmati dalam beberapa jam penayangan. Tahu nggak teman-teman sekalian, itu awalnya berasal dari skrip ya, dari naskah. Naskah bentuknya apa? Teks. Bahkan cukup banyak di antara film-film yang laku ya di pasaran, itu berasal dari novel. Dari buku yang ditulis, dikarang oleh para novelis. Ya. Jadi ketika kita sanggup menulis, cakap menulis, ya, kita sebenarnya sudah menguasai fondasi bagi bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Misalnya apa? Misalnya yang paling sering kita jumpai adalah kurikulum vitae, ya, CV. Ketika kita mencari kerja, kita memberikan CV kita pada recruiter atau headhunter. Masalahnya adalah begini, teman-teman sekalian. Umpit juga kan masih sering merekrut orang, ya. 80%, 90% orang membuat CV itu belum tepat, belum komunikatif, belum melukiskan kemampuan dan potensi dirinya yang sebenarnya. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena tidak semua orang menguasai writing skills. Ya, kurikulum vitae ini kan harus ditulis. Dan sebaiknya kita sendiri yang menulis. Memang betul, ada jasa pembuatan CV berbayar ya. Kalau di negara maju itu harga jasanya itu cukup mahal. Sekitar 100, 150 sampai $200 per satu kali penulisan CV. Nah, itu biasanya diperuntukkan bagi kalangan manajer ke atas ya, eksekutif. Bagaimana caranya supaya semua kemampuan, kompetensi, dan potensi yang bersangkutan itu tampil di CV itu dengan apik, dengan keren lah ya gitu. Dan keren ini bukan masalah desain ya teman-teman sekalian, tapi dari sistematika isinya, dari skema kata-kata di dalamnya. Kenapa ini harus dilakukan ketika kita membuat CV? Sekarang teman-teman bayangin ya, rekruter itu kan berhadapan dengan ribuan hingga puluhan ribu CV pelamar. Dan rekruter diberi tenggat waktu yang ya tidak lama, biasanya malah singkat, dalam hitungan hari atau minggu, untuk bisa menemukan kandidat yang tepat. Sekarang teman-teman bayangin, misalnya ya, dalam satu lowongan yang dibuka ya, level staff misalnya, staff admin. Umpit pernah mengalami tuh ya, membuka lowongan untuk staff admin hanya dalam waktu 3 hari. Banjir 9.000 kurikulum vitae.
9.000 pelamar. Teman-teman sekalian, berarti per hari masuk 3.000 CV. Dan teman-teman bisa bayangin, Umpit itu hanya punya waktu beberapa detik untuk melihat satu persatu CV tersebut. Itu saja membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya, ya. Jadi setelah masuk 9.000 CV itu, ya udah, lowongan ditutup, ya, karena tidak mungkinlah CV-nya bertambah lagi, kita malah makin pusing. Nah, tapi kan ketika Umpit membaca satu persatu CV-CV tersebut, ya, walaupun per satu CV-nya itu hanya beberapa detik sempatnya, dari situlah kita sadar, ya, bahwa mayoritas, ya, 80%, 90% bahkan, orang itu tidak bisa membuat CV yang baik. Karena apa? Kemampuan menulisnya itu minim, belum terlatih, belum terasah. Jadi, membawakan dirinya sendiri saja kurang sip gitu, ya, kurang mantep. Dan inilah yang membuat seringkali seorang kandidat itu terlewatkan oleh rekruter, ya. Karena misi utama kita membuat CV adalah gimana caranya supaya di dalam 6 sampai 10 detik pertama rekruter melihat CV kita di halaman pertama, itu rekruter itu berhenti, berhenti dan memutuskan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya atau memutuskan untuk download ya dari email misalnya. Itu karena apa yang kita tulis di dalam CV tersebut, teman-teman sekalian. Jadi, writing skills ini bisa membawa dampak besar bagi pencarian kerja yang kita lakukan. Terbukti, ya. Dan Umpit juga perhatiin ya, waktu itu sudah tersaring sekitar 100 CV ya yang bagus-bagus gitu. Nah, dari 100 CV ini, 80%, 90% dari CV terpilih tersebut, itu memang dia bisa menulis. Walaupun bukan yang expert ya, tapi bisa menulis. Dan sudah lebih dari cukup kualitasnya gitu. Ini membuktikan anggapan Umpit selama ini ya, gitu ya, bahwa mereka yang punya kemampuan menulis, punya writing skills, itu cenderung lebih mudah, ya, cenderung berpeluang besar untuk menghasilkan kurikulum vitae yang juga menarik dan bisa menggambarkan dirinya dengan lengkap. Ya, teman-teman sekalian. Selain kurikulum vitae, writing skills juga merupakan fondasi dari keahlian public speaking. Nah, ini biasanya muncul perdebatan lah ya, atau diskusi hangat. Apakah seorang public speaker itu harus bisa menulis? Ya, Umpit katakan tidak harus bisa menulis, ya. Tapi ketika kita bisa menulis, ketika kita cakap menulis, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk melatih diri kita atau dibentuk oleh orang lain untuk bisa mahir public speaking. Karena apa? Karena ketika kita menguasai writing skills, dapat dipastikan ya, isi pikiran kita adalah rapih, terstruktur, dan sistematis. Dan karena itulah akan lebih mudah bagi kita untuk menjadi pembicara publik yang menarik bagi banyak orang. Karena apa? Omongan kita yang keluar dari mulut kita adalah hasil dari isi pikiran yang rapih, terstruktur, dan sistematis. Teman-teman suka menemui kan orang-orang yang kelihatannya jago public speaking, tapi ternyata setelah kita dengerin pemaparannya ya, kita berasa nggak dapat apa-apa. Ini ngomong apa sih orang? Kok nggak jelas gitu ya? Kelihatannya jago. Nah gitu teman-teman sekalian. Itu tandanya bahwa apa yang dibicarakan oleh dirinya kepada kita, itu tidak rapih, tidak terstruktur, dan tidak sistematis. Ya, jadi dapat Umpit katakan bahwa seorang public speaker yang jago di atas panggung gitu ya, itu belum tentu bisa menulis loh, belum tentu mahir menulis. Tapi mereka yang mahir menulis, kalau perlu bisa bikin buku gitu ya, itu biasanya bisa jadi pembicara publik yang hebat, yang inspiratif. Banyak itu penulis buku tuh yang ketika melakukan public speaking ya, itu luar biasa inspiratif. Salah satu favorit saya adalah
Simon Sinek, ya. Simon Sinek menghasilkan cukup banyak buku yang laku di pasaran, yang laku keras. Dan ketika dia melakukan public speaking di wawancara atau deklamasi sendiri, itu keren banget hasilnya. Karena apa? Ya, yang dia bicarakan adalah hasil dari isi pikiran dia yang rapih, terstruktur, dan sistematis. Oke? Nah, terus ada lagi. Writing skills merupakan fondasi dari multimedia konten. Multimedia konten itu misalnya apa? Konten media sosial yang mengandung foto, yang mengandung video, atau podcast, ya. Itu semua berawal dari writing skills juga. Sekarang gimana caranya kita bisa menghasilkan satu konten media sosial per hari misalnya ya. Di media sosial manapun. Ya, mau di Instagram, mau di X ya, atau di Facebook, atau di LinkedIn, sama aja. Basisnya adalah teks. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah perwujudan writing skill berupa presentasi yang menarik. Presentasi ini juga merupakan skill tersendiri, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Presentasi beda ya dengan public speaking. Kalau public speaking itu kita bisa saja hanya berbicara kepada satu orang. Itu sudah termasuk public speaking. Misalnya kita diwawancara oleh rekruter, itu public speaking. Tapi ketika kita melakukan presentasi, biasanya itu ke hadapan lebih dari satu orang atau banyak orang. Nah, dengan demikian, bagaimana kita mempresentasikan ide-ide kita atau hasil kerja kita? Itu membutuhkan writing skills, teman-teman sekalian. Karena apa? Yang kita hantarkan, yang kita presentasikan, itu harus rapih, terstruktur, dan sistematis. Supaya tidak bertele-tele, supaya orang langsung paham. Hanya dalam beberapa slide saja sedikit. Tidak perlu banyak-banyak slide. Ya. Nah, itu basisnya apa? Basisnya writing skills. Bagaimana kita menuangkan isi pikiran kita ke dalam bentuk tulisan, dan kemudian dari tulisan itu mewujud menjadi materi presentasi PowerPoint atau Canva ya. Itu kan merupakan kompetensi yang penting sekali dimiliki oleh eksekutif ya di korporat atau di dunia bisnis. Bagaimana caranya supaya misalnya ketika dia presentasi ke hadapan direktur, bahasanya tepat, narasinya tepat, strukturnya tepat, sehingga sang direktur itu menyetujui idenya. Atau bagaimana ketika dirinya presentasi di hadapan anggota tim ya, level staff, untuk menggerakkan mereka supaya mau menyelesaikan proyek yang sedang dikejar deadline misalnya. Ini kan narasinya berbeda, tone ngomongnya berbeda, pilihan katanya berbeda. Akan lebih mudah kita lakukan itu ketika kita menguasai writing skills. Ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa writing skills itu hanya wajib dimiliki atau dikuasai oleh mereka yang mau bikin buku atau sutradara ya, atau penulis pemret ya, pemimpin redaksi di media, bukan. Ya, setiap pekerja profesional, setiap eksekutif, setiap pemilik bisnis sebaiknya menguasai writing skills. Karena apa? Ini berdampak langsung kepada hidup, karir, dan bisnis. Ya, bahkan dari sejak kita mencari kerja pun itu sudah terpengaruh oleh writing skills kita, apakah bagus atau tidak bagus. Ya, teman-teman sekalian, sedemikian hebat dan dahsyatnya dampak dari writing skills sehingga kita tidak mungkin lagi menolak kewajiban kita untuk menguasai writing skill. Dan di sinilah tempat yang tepat bersama Umpit dan Fas Kampus. Ya, teman-teman sekalian.